Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak kelas 11 RPL dan juga kelas 12 yang lagi review materi. Kita lanjut tentang PHP-nya. Sekarang kita mau mencoba mengkoneksikan antara server Apache kita dengan server MySQL. Jadi PHP dan MySQL ini dia merupakan dua bahasa pemrograman yang berbeda dan masing-masing menggunakan server yang berbeda. Kalau kalian amati di dalam exam, di instalasi exam kalian, untuk PHP itu dia menggunakan server Apache, kemudian untuk MySQL ini menggunakan server MySQL. Nah, keduanya ini dia harus dikomunikasikan dengan metode tertentu. Salah satunya adalah dengan cara koneksi database PHP MySQL yang akan kita pakai yaitu dengan menggunakan MySQLi, Object Oriented. Untuk mengkoneksikan keduanya ini, kita perlu menspesifikasikan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah nama servernya. Kalau kalian menggunakan exam, maka nama servernya kalian isi dengan localhost. Kalau kalian menggunakan hosting tertentu, kalian sesuaikan nama servernya dengan nama server yang ditentukan oleh perusahaan hostingnya tersebut. Kemudian username ini adalah username untuk masuk ke phpMyAdmin. Jadi kalian masuk ke phpMyAdmin ini dia dengan menggunakan username apa. Kemudian passwordnya kamu isi juga dengan password untuk masuk ke phpMyAdminmu itu. Nah, pada umumnya username yang dipakai itu adalah root kalau belum kalian ganti dan passwordnya kosong. Kemudian ketika sudah dispesifikasikan tiga hal ini, maka kalian tinggal melakukan koneksi dengan membuat sebuah objek. Di sini objek yang dibuat diberi nama conn, C-O-N-N, tapi sebenarnya kalian boleh membuat dengan menggunakan nama yang lain. Kemudian sintaks yang dipakai adalah new untuk membuat koneksi, membuat objek baru ya, dengan menggunakan konstruktor MySQLi yang parameternya diisi dengan nama server, username, dan password. Jadi ini adalah satu baris untuk membuat koneksi antara server Apache dengan server MySQL. Ini objek koneksi yang ini perlu kalian ingat-ingat karena nanti ketika kita mau melakukan akses dan manipulasi data, maka objek koneksi inilah yang akan selalu kita pakai ya. Jadi kalau kalian kasih nama CONN, maka seterusnya kalian harus pakai nama ini. Kemudian untuk memeriksa apakah koneksinya berhasil atau tidak, kalian boleh menggunakan properti connect error pada objek conn. Jadi pada objek conn ini kita panggil properti atau metode connect error. Kalau misalkan koneksinya gagal, maka dia akan menjalankan bagian program yang berada di dalamnya if. Program itu berisi die connection failed. Die ini dia digunakan untuk menampilkan error pada error pada PHP. Kemudian dia akan menampilkan text connection failed diikuti dengan pesan kegagalan. Jadi nanti errornya yang ketika terjadi error, maka dari MySQL atau dari apa ajanya dia akan menghasilkan pesan error yang nanti bisa ditampilkan dengan menggunakan die. Nah, jika tidak terjadi error, maka ini akan di skip, tidak dilakukan. Ini akan di skip, tidak dilakukan. Terus dia akan melakukan yang ini saja, yang perintah untuk menampilkan teks connected successfully. Ya, jadi ini adalah percabangan ya, percabangan. If, kemudian kalau if-nya ini tidak berjalan, maka dia langsung mengerjakan yang ini. Tergantung dari gagal atau tidaknya koneksi yang dilakukan pada baris program yang ini. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba aja untuk membuat koneksi database. Jangan lupa kita aktifkan pekerjaan kita ini ada di CExam htdocs ya. Karena kita pakai PHP, maka kita harus bekerja di htdocs. Kita bisa membuat folder baru. Folder saya kasih nama PHP MySQL. Kemudian setelah itu saya mau masuk ke folder itu. Lalu saya buka dengan menggunakan
Visual Studio Code. Oke, kalian bisa bikin file baru di sini. Kalian kasih nama, misalkan connect.php seperti ini. Nah, di sini kalian bisa langsung isikan kode program seperti ini. Sesuaikan server name, username, dan passwordnya sesuai dengan username dan password dari phpMyAdmin kalian. Oh iya, di sini Bu Dewi juga sudah memiliki database Indonesia ya, dan sudah saya upload juga di e-learning, jadi bisa kalian pakai sebagai database contoh. Nah, ini dipakai nanti ketika kita mau menampilkan data dan seterusnya. Sekarang kita mau bikin koneksi dulu. Kita awali dengan membuka PHP seperti itu. Kita kasih parameter yang pertama, server name, localhost, kemudian username, root, passwordnya kosong ya, passwordnya kosong. Nah, ini bisa kita kasih keterangan dia adalah parameter koneksi. Kemudian koneksinya sendiri kita bisa menggunakan sebuah objek. Saya beri nama con. Di situ bisa pakai MySQLi connect. Yang dipakai parameternya adalah server name, username, dan password ya. Sama seperti yang di sini. Oh sorry, new MySQLi. Pakai PBO ya. Oke. Karena kita pakai pendekatan berorientasi objek. Sorry Bu Dewi lupa. Kita pakai pendekatan berorientasi objek sehingga kita pakai con sama dengan new MySQLi dengan parameternya server name, username, dan password. Ini harus kalian sesuaikan. Jadi ini server name. Kalau di sini kalian ganti namanya bukan lagi server name, maka harus kalian sesuaikan juga di sini. Intinya dia harus sama antara yang kamu tulis di sini dengan yang di sini. Kemudian periksa koneksi. If con connect error ini connection error, kurang lebih seperti itu ya, sama seperti yang di ini. Connection failed, connect, kita panggil objek con dengan parameter, objek con dengan properties connect error. Fungsi connect error ini nanti dia akan menampilkan error yang terjadi di proses koneksi itu apa, gitu ditampilkan di layar monitor. Seperti ini. Kalau tidak error, maka bisa echo ini. Nah, kita mau coba apakah ini berhasil atau tidak ya, dengan cara masuk ke browser di localhost. Nama foldernya tadi apa ya? PHP MySQL. Kemudian connect.php. Nah, connection oke, berarti koneksinya gagal. Koneksinya berhasil ya.
Connection oke, berarti koneksinya berhasil. Nah, penyebab koneksi gagal itu ada beberapa hal. Contoh misalnya di sini kita kasih username-nya salah. Kalau kita kasih username-nya salah, maka kalau kita reload dia akan terjadi error access denied ya. Error ini itu dia hasil dari pemanggilan fungsi connect error ini. Jadi jangan sampai username dan passwordnya salah. Atau MySQL-nya tidak jalan. Misalnya di sini MySQL-nya saya stop. Lalu saya coba connect lagi. Dia juga akan terjadi error. Actively refused. No connection could be made because the target machine actively refused. Jadi koneksi ditolak. Nah, itu juga akan menjadikan error. Sehingga di sini kalian harus memastikan Apache dan MySQL sama-sama jalan. Oke. Kemudian berikutnya kita mau mencoba untuk melakukan seleksi data. Nah, untuk melakukan seleksi data, satu hal yang harus kalian tambahkan adalah kita harus menspesifikasikan nama database yang dipakai. Nah, di sini tadi Bu Dewi sudah mensisipkan database Indonesia, sudah saya masukkan ke PHPMyAdmin. Jadi database Indonesia ini silakan kalian download, kemudian kalian import di PHPMyAdmin. Kemudian kita lakukan sedikit modifikasi pada proses koneksi. Pada proses koneksi kita tambahkan DB name di sini dan juga di belakang. Jadi kita tambahkan dulu DB name, saya kasih nama Indonesia. Kalian boleh menggunakan database yang lain yang sudah kamu miliki ya. Pastikan nama database-nya sesuai. Kita tambahkan DB name, kita periksa dulu apakah masih jalan koneksinya. Oke, jalan. Nah, kalian bisa tambahkan file baru view PHP untuk menampilkan data dengan syarat kalian harus memasukkan koneksi require once connect PHP itu kamu masukkan di file view PHP. Jadi require once ini dia digunakan untuk memasukkan seluruh kode program dari connect PHP ini ke file view PHP. Karena kalau kalian amati ketika kita mau menjalankan program untuk menampilkan data dari database, kita harus memasukkan proses koneksi juga di dalamnya gitu. Jadi daripada kalian ngetik lagi, kalian bisa langsung masukkan saja dengan menggunakan require once atau juga bisa dengan menggunakan include. Seperti itu. Ini dia menggunakan file connect PHP. Berikutnya, untuk menampilkan data, kita harus membuat query-nya. Kita simpan dalam sebuah string ya. Di dalam sebuah variabel, kita buat string query-nya. Di sini kita bisa tulis query-nya. Misalnya, saya mau menampilkan seluruh data pada tabel provinces. Ini saya punya tabel provinces. Saya mau tampilkan seluruh data dari tabel provinces. Berarti query-nya adalah select bintang from provinces. Gini. Itu yang pertama. Ini kita query menampilkan all data dari tabel provinces. Oke. Berikutnya, setelah kita bikin query, kita buat kita jalankan query-nya ya. Jadi dengan menggunakan metode query
dari objek con. Objek con ini adalah objek koneksi yang dibuat pada file connect PHP ya. Jadi di sini makanya tadi saya minta kalian untuk mengingat-ingat. Kalian harus mengingat-ingat nama objek koneksinya ini karena nanti kita juga mau pakai di seluruh proses akses dan manipulasi data. Jadi di sini objek con ini dipakai lagi untuk menjalankan akses data itu. Seperti itu. Jadi kita jalankan query ini dengan menggunakan perintah query dalam kurung SQL. SQL itu ini query-nya sendiri, taruh di sini di dalam kurung. Yang menjalankan adalah objek koneksi itu. Kemudian hasilnya ditaruh di dalam objek result. Ya. Jadi kita buat objeknya result atau kalian boleh pakai hasil, kemudian objek con-nya, kemudian jalankan query, kemudian dalam kurung SQL sesuai dengan ini. Jadi ini query-nya ditaruh di sini, variabelnya dia dijalankan dengan fungsi query atau metode query. Yang menjalankan adalah objek con. Objek con itu dari sini, ya, dari objek koneksi ini. Hasilnya ditaruh di result, seperti itu. Jadi ini adalah proses menjalankan query SQL-nya. Setelah itu, berikutnya adalah proses untuk menampilkan. Proses untuk menampilkan itu dilakukan dalam beberapa tahap. Yang tahap pertama itu adalah memeriksa apakah ada hasil yang diambil atau tidak. Jadi kadangkala tabel itu nggak ada isinya gitu loh. Jadi kita memeriksa apakah tabel yang mau kita akses datanya itu, data yang kita ambil itu ada atau tidak gitu. Sehingga caranya adalah dengan menghitung jumlah baris. Jadi kan ini tadi hasil dari akses data tadi sudah disimpan semua di objek result. Nah, bisa jadi objek result ini kosong, sehingga kita mau pastikan apakah result ini jumlah barisnya itu lebih dari 0. Jadi fungsi num_rows, num_rows ini dia digunakan untuk menghitung jumlah baris dari data yang telah diambil. Jika memang lebih dari 0, maka datanya bisa ditampilkan dengan menggunakan perulangan while. Kenapa perulangan while? Karena data itu akan ditampilkan satu demi satu baris demi satu baris, dan ketika dia datanya ada banyak baris, maka dia harus diulang satu baris berikutnya, seterusnya sampai dia habis. Jadi terjadi perulangan di situ. Maka di situ dia menggunakan perulangan while sampai barisnya selesai. Nah, kalau ternyata database-nya tabelnya nggak ada isinya, maka dia akan menjalankan yang ada di sini, echo 0 results, 0 results. Kita buat if result num_rows lebih dari 0 seperti ini. Kita kasih else dulu. Kalau else berarti 0 results. Nah, di sini kita kasih perulangan while row sama dengan result fetch assoc. Fetch assoc ini digunakan untuk mengambil data, fetch ya, menangkap data sesuai dengan nama kolomnya. Nah, seperti itu. While row sama dengan result fetch assoc ya, association maksudnya. Association, kemudian dia ditaruh di dalamnya echo untuk menampilkan data dari yang sudah terambil itu. Nah,
Ketika kita menampilkan data, kita juga menggunakan objek row ya, karena hasil yang sudah di fetch tadi disimpan di row. Row ini dia bisa digunakan untuk menampilkan per kolom. Nah, jadi kalian harus tahu kolomnya apa aja. Kalau punya saya, kolomnya adalah ID dan name. Saya akan echo. Yang pertama saya echo adalah ID. Ini. Kemudian saya row ID. Lalu name. Lalu saya beginikan row name. Nah, oke, seharusnya ada BR-nya ya, biar ada enter-nya. Ini BR. Oke, seharusnya bisa. Jadi saya memanggil ID dan saya manggil name sesuai dengan nama kolom. ID ini adalah nama kolom ini, nama kolom saya, ini kolom pertama. Kemudian name ini adalah nama kolom saya yang kedua. Seperti itu. Jadi saya echo ID ini nanti akan tampil berupa teks di layar. Kemudian yang ini akan menampilkan ID dari database. Kemudian name ini akan tampil berupa teks seperti ini, persis seperti ini. Lalu row name ini akan menampilkan isi dari kolom name di layar. Kemudian BR ini digunakan untuk enter, pindah baris. Berikutnya adalah menutup koneksi. Jadi ketika sudah selesai melakukan akses data, kita harus menutup koneksinya dengan menggunakan fungsi close. Close. Oke, sekarang kita mau coba. View PHP. Nah, dia sudah keluar sesuai dengan data dari database. Itu. Nah, ini dia masih tampil ini enggak, ini connection oke, ini dia dari hasil connect PHP ini bisa kita hapus. Ini bisa kita hapus, nggak masalah, sehingga dia di sini nggak ada connection oke. Nah, kalau pengen tampil dalam bentuk tabel, maka di sini kita harus buat tabel. Jadi daripada echo seperti ini, kita bisa buatkan dia sebuah tabel ya. Echo tabel border sama dengan 1 misalnya. Ini kita pindah dulu di bawah. Tabel. Nah, ini kita taruh atas sebelumnya while, karena tabelnya kan nggak berulang, tabelnya hanya ada satu kali. Kemudian ini kita taruh juga di bawahnya ini. Kemudian kita mau bikin tabel headernya dulu. Pakai TR yang pertama. Ini TR yang kedua. Ini di sini kita bisa bikin tabel heading TH. Yang pertama adalah ID, kemudian TH yang kedua adalah name. Lalu di sini kita bisa akses untuk TR
echo tr. Di sini kita kasih td yang pertama digunakan untuk ya, digunakan untuk row ID. Nah, coba kita amati semacam seperti itu. tr td row ID td row name. Nah, ini td nya belum, kurang satu, tutupnya insya Allah sudah betul. tr td, kemudian ini td yang pertama untuk menampilkan ID, kemudian td yang kedua untuk menampilkan name. Kita coba jalankan dulu. Ini buka tr nya di sini, ini tutup tr nya ada di sini. Oke, kita coba. Nah, ini sudah jadi seperti tabel, dan kalian bisa ngasih style bootstrap atau lain sebagainya agar supaya tabelnya menjadi lebih cantik. Ini nggak pakai lagi, ini kita hapus. Nah, ini di sini menampilkan data dalam format tabel. Nah, kenapa yang berada di dalam while hanya baris yang ini saja? Karena judul tabel ini hanya satu kali kan, hanya satu kali di atas ya, dan tabelnya kan juga hanya satu, sehingga pembukaan tabel dan penutupan tabelnya berada di luar while. Dan juga tabel headernya yang ini ID dan name ini dia juga cuma satu, sehingga dia ditaruh di luarnya while di atas. Yang berulang adalah tabel datanya. Yang ini ya, yang ini kan berulang sampai datanya habis, sehingga dia berada di dalamnya while. Oke, seperti itu. Saya rasa ini tidak sulit ya, gampang ya anak-anak. Sampai di sini untuk video yang seri pertama dari PHP MySQL. Nanti di video berikutnya kita akan coba untuk tambah data, update data, dan delete data. Terima kasih, silahkan segera dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.